Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan-kenikmatan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini sebagaimana yang sudah beredar jadwal bahwasanya pada malam hari ini insyaallah kita akan melaksanakan kajian spesial yang bertemakan hukum-hukum yang terkait atau seputar bulan Sya'ban, dan ini adalah salah satu silsilah dari kegiatan kita ke depannya insyaallah, yaitu kegiatan bekal di bulan Ramadan. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban adalah salah satu bulan dari bulan-bulan qamariyah. Ya, bulan-bulan yang berdasarkan dengan perputaran bulan. Dan bulan Sya'ban ini adalah bulan ke-8, satu bulan sebelum Ramadan. Jadi Sya'ban kemudian masuk Ramadan. Sebelumnya Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian setelah itu masuk bulan Ramadan. Jadi Sya'ban adalah satu bulan sebelum masuknya bulan Ramadan. Ada beberapa hukum-hukum yang terkait dengan bulan Sya'ban di dalam agama kita, dan insyaallah kita akan jelaskan semampu dan sebatas ilmu kami. Yang pertama, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait hukum seputar bulan Sya'ban adalah pada bulan Sya'ban disunnahkan untuk memperbanyak puasa-puasa sunnah. Ya, disunnahkan untuk memperbanyak puasa-puasa sunnah. Dalilnya adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini diamalkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala shiyama syahrin illa Ramadan." Saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa satu bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. "Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Dan saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebanyak puasa beliau di bulan Sya'ban. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi sini Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, sahabiat sekaligus istri Nabi yang paling paham dengan kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan bahwa Nabi itu tidak pernah berpuasa satu bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Ya. Adapun bulan selain bulan Ramadan, maka bulan yang paling banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di dalamnya, puasa-puasa sunnah, adalah bulan Sya'ban, bulan Sya'ban. Sehingga ini jemaah sekalian merupakan dalil, ya, akan keutamaan berpuasa sunnah, memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Dan ini juga merupakan dalil disyariatkannya untuk mengkhususkan bulan Sya'ban untuk memperbanyak puasa-puasa sunnah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran akthara min Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'bana kullah. Ya. Nabi sallallahu disebutkan dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa sebanyak puasanya beliau di bulan Sya'ban. Dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa Sya'ban sebulan penuh. Ya, kullahu, semuanya. Ya, apa maksud semuanya di sini nanti kita akan jelaskan. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini jemaah sekalian ada kata kullahu, Nabi berpuasa Sya'ban semuanya. Ya. Akan tetapi para ulama menjelaskan,
Ya, sebagian ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan kullau di sini berpuasa semuanya di bulan Sya'ban, maksudnya adalah kebanyakan. Bukan semuanya tanpa terkecuali, tapi kebanyakan hari. Dan kata kul memang di dalam bahasa Arab bisa juga disebutkan untuk sebagian besar. Jadi memang pada asalnya kata kullu itu artinya dalam bahasa Arab semuanya. Akan tetapi bisa juga disebutkan untuk sebagian besar. Bisa juga disebutkan sebagian besar, dan itu diterima di dalam bahasa Arab. Kenapa demikian? Karena disebutkan di dalam hadis pertama tadi, Aisyah mengatakan bahwa Nabi SAW tidak pernah berpuasa penuh di bulan Sya'ban. Maka para ulama menjelaskan demi menggabungkan kedua hadis ini, berarti hadis kedua ini yang mengatakan semuanya, maksudnya itu adalah sebagian besar. Jadi sebagian besar Nabi SAW berpuasa di bulan Sya'ban. Ya, walaupun sebagian ulama lain menjelaskan hal lain, cara menggabungkannya berbeda. Di antara adalah Syekh bin Baz. Syekh bin Baz cara menggabungkannya, beliau mengatakan menggabungkan kedua hadis ini berarti kadang-kadang dalam beberapa tahun Nabi SAW berpuasa Sya'ban full, penuh. Ya. Terkadang dalam beberapa tahun beliau berpuasa kebanyakan hari, tidak sampai full. Jadi beda-beda setiap tahun. Itu cara menggabungkannya Syekh bin Baz. Ya, kan tapi ulama yang lain, dan ini insyaallah yang pendapat yang lebih rajih adalah bahwasanya memang Nabi SAW di bulan Sya'ban tidak sampai berpuasa penuh, akan tetapi hampir penuh. Jadi mungkin penuh 20 hari, 30 hari, kurang 5 hari, kurang 3 hari. Nah, begitu jamaah sekalian. Apa hikmah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Yang pertama tentunya adalah mencontohi Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW. Karena memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban adalah hal yang diamalkan oleh Nabi. Sehingga kita sebagai seorang muslim, ahlu sunnah yang mencintai Nabi, maka hendaknya semangat dalam berusaha mengikuti amalan beliau semampu kita. Ya, semampu kita. Bagi yang mungkin bisa berpuasa sampai 20 hari, 25 hari, maka amalan yang sangat bagus. Ya, ada mungkin yang sebelum Sya'ban dia tidak terbiasa puasa, jarang puasa Senin Kamis. Nah, masuk bulan Sya'ban kita berusaha berpuasa Senin Kamis. Atau yang sebelum-sebelumnya tidak berpuasa 3 hari dalam sebulan, ayyamul bid. Ya, maka masuk bulan Sya'ban kita berusaha untuk ya berpuasa 3 hari tersebut dalam setiap bulan. Ya. Intinya kita lakukan semampu kita. Yang penting intinya di bulan Sya'ban ini kita usahakan bagaimana puasa kita lebih banyak daripada puasa-puasa sebelumnya. Ya. Kalau puasa sebelumnya kita misalkan cuma Senin Kamis saja, ya kita tambah di bulan Sya'ban menjadi puasa Ayyamul Bid juga. Kalau di bulan lain cuma puasa Ayyamul Bid saja 3 hari dalam sebulan, ya kita usahakan di bulan Sya'ban kita tambah jadi Senin Kamis. Ya. Atau kalau misalkan kita sudah terbiasa Senin Kamis dan Ayyamul Bid, kita tambah dengan menjadikannya puasa Daud, atau kita puasa sunnah mutlak di hari-hari yang tidak dilarang, seperti Selasa, hari Rabu. Ya, hari-hari yang tidak dilarang. Nah, intinya bagaimana kita di bulan Sya'ban ini lebih menambah porsi puasa sunnah kita. Ya, dan masing-masing disesuaikan dengan kemampuannya, karena kemampuan orang berbeda-beda, kondisi orang berbeda-beda. Ada orang yang pekerjaannya berat. Ya, ada orang pekerjaannya ringan, cuma menjaga toko, dan lain sebagainya. Ada yang berat sampai harus kerja bangunan dan lain sebagainya. Ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, karena kondisi orang berbeda-beda. Kemudian apa hikmah memperbanyak puasa selanjutnya adalah melatih tubuh, ya, agar kuat berpuasa nanti di bulan Ramadan. Karena kalau kita sudah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, maka tubuh kita tidak kaget ketika sudah masuk bulan Ramadan. Ya, dia sudah mulai agak terbiasa, sehingga puasa di bulan Ramadan itu tidak terlalu berat rasanya. Jadi menjadi ringan. Karena kenapa? Karena tubuh kita sudah terbiasa untuk melakukan hal tersebut. Karena yang namanya tubuh, jemaah sekalian, kalau terbiasa untuk melakukan hal sesuatu, maka hal itu menjadi ringan. Dan apabila tidak terbiasa melakukan sesuatu, kemudian tiba-tiba dipaksa untuk melakukan selama 1 bulan lagi, maka itu mungkin akan terasa berat. Sehingga orang misalkan di bulan Sya'ban dia sama sekali tidak pernah puasa, begitu ya, dan bulan-bulan sebelumnya, kemudian langsung tiba-tiba masuk bulan Ramadan, maka itu biasanya puasa Ramadan akan sangat berat,
bagi tubuhnya karena dia tidak terbiasa untuk melakukannya. Dan di antara hikmahnya jemaah sekalian sebagaimana disebutkan di dalam hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, qala qultu ya Rasulullah, aku berkata, kata Usama, wahai Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin min asy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Saya tidak pernah melihat engkau berpuasa sebanyak puasamu di bulan Sya'ban. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, dzalika syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana banyak manusia yang lalai. Karena dia berada di antara Rajab dan Ramadan. Ya. Banyak orang mengagungkan Rajab, mengagungkan Ramadan, kemudian lalai di Sya'ban. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dan bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana amal-amal soleh diangkat kepada Rabbul Alamin. Ya. Berarti menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ada di atas. Ya. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan akidah 4 imam mazhab. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara sedikit tentang ini, berada di atas arsy. Salah satu dalilnya ada ini, turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Amalan itu diangkat kepada Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Kalau diangkat berarti di atas. Dan wujudnya wujud di atas itu adalah merupakan sifat daripada sifat-sifat kesempurnaan. Karena selalu yang di atas itu lebih sempurna, lebih indah daripada yang di bawah, sifat di bawah. Fa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaimun. Kata Nabi SAW, aku suka kalau amalanku diangkat sedangkan aku berada dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Abu Dawud, Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Itu jamaah sekalian beberapa hikmah ya, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kemudian pembahasan berikutnya, apa hukum mengkhususkan puasa di separuh akhir bulan Sya'ban? Jadi mengkhususkan puasa di separuh akhir. Dalam artian sudah lewat tanggal 1 sampai tanggal 15 Sya'ban dia tidak pernah berpuasa. Tidak berpuasa sama sekali. Terus tiba-tiba masuk tanggal 15 Sya'ban dia mulai rajin berpuasa. Jadi nanti dia mulai rajin berpuasa itu setelah separuh Sya'ban berlalu. Berarti dia rajin berpuasanya di separuh yang kedua, separuh akhir. Maka apa hukumnya? Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Idza intasafa Sya'banun fala tasumu hatta yakuna Ramadan." Apabila bulan Sya'ban telah berlalu separuhnya, berlalu setengahnya, maka janganlah kalian puasa sampai bulan Ramadan datang. Ya, hadis ini adalah hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Tirmidzi, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Ya. Sebagian ulama menghukumi hadis ini adalah hadis munkar dan hadis yang syadz. Apa itu hadis syadz? Hadis syadz adalah hadis istilah sebuah hadis yang menyelisihi hadis yang lebih sahih darinya. Ya. Sebagian ulama menilai hadis ini hadis syadz, lemah. Kenapa? Karena dia menyelisihi hadis yang lebih sahih darinya. Apa itu? Yaitu hadis tadi yang menjelaskan bahwa Nabi SAW berpuasa hampir penuh di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban, afwan. Berarti kalau Nabi berpuasa hampir penuh, berarti Nabi juga berpuasa di separuh akhirnya. Ya, karena tidak akan dikatakan hampir penuh kalau berpuasa di setelah separuh berlalu. Ya, maka ada kontradiksi yang terjadi antara dua hadis tersebut. Ada perselisihan sehingga ulama mendoifkan ini. Karena derajat hadisnya lebih lemah, maka dia yang didoifkan. Akan tetapi pendapat yang lebih kuat jemaah sekalian bahwa hadis ini adalah hadis sahih. Ya, hadis ini adalah hadis sahih. Ya. Karena kaidah yang berlaku dalam ilmu hadis bahwasanya apabila ada dua hadis yang masih bisa digabungkan, maka harus kita amalkan dua-duanya. Jangan kita langsung buang satu. Ya. Kecuali kalau memang tidak bisa digabungkan, berarti ada dua hadis yang bermasalah, harus dipilih salah satunya. Tapi ketika masih bisa digabungkan, maka kaidah di dalam ilmu mustalah hadis
maka tidak boleh ada yang dibuang, semuanya harus diamalkan. Akan tetapi harus digabungkan, dikompromikan. Bagaimana cara menggabungkannya? Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili memberikan penjelasan yang sangat bagus dalam menggabungkan hadis ini. Beliau hafizahullah menjelaskan bahwa yang dilarang ialah di dalam hadis ini menghususkan puasa di separuh akhir bulan Sya'ban saja dalam rangka kehati-hatian akan Ramadan. Jadi ingat, ini tanda kutip, dalam rangka kehati-hatian akan Ramadan. Dalam artian misalkan ada seorang tanggal 1 sampai tanggal 15 Sya'ban tidak berpuasa sama sekali. Masuk tanggal 15 Sya'ban dia mulai rajin berpuasa dalam rangka apa? Hati-hati. Dia merasa, wah, ada kemungkinan ini mungkin Ramadan sudah masuk. Jadi saya sekarang sudah mulai berpuasa dalam rangka kehati-hatian. Nah, inilah yang dilarang di dalam hadis. Ya. Inilah yang dilarang di dalam hadis. Adapun kalau orang melakukan hal tersebut bukan karena kehati-hatian akan masuknya Ramadan, akan tapi karena sebuah alasan. Ya. Misalkan tanggal 1 sampai tanggal 15 dia sibuk, tidak ada kesempatan untuk berpuasa. Nah, nanti dia mau rajin berpuasa setelah lewat tanggal 15. Nah, jadi ini boleh bagi dia tidak termasuk dalam larangan. Karena kenapa? Karena dia bukan karena kehati-hatian akan masuknya Ramadan, tapi karena memang kesibukannya seperti itu. Atau orang yang berpuasa wajib seperti puasa qada Ramadan tahun lalunya, ada utangnya. Atau puasa nazar, dia pernah bernazar. Nah, makanya juga tidak mengapa dia puasa di separuh akhir bulan Sya'ban, karena tidak ada niat kehati-hatian masuknya Ramadan. Ya. Jadi itu jamaah sekalian, harap hadis ini dipahami baik-baik. Kenapa? Bila tidak dipahami dengan baik-baik, maka akan ada kerancuan di dalam memahami hadis-hadis yang berkaitan dengan puasa Sya'ban. Dan larangan di sini para ulama menjelaskan hukumnya ialah makruh. Ya, tidak sampai ke derajat haram. Kemudian jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan yang ketiga adalah hukum berpuasa 1 atau 2 hari sebelum masuknya Ramadan. Jadi sebelum masuknya Ramadan, 1 hari, 2 hari sebelum masuknya Ramadan, apa hukum berpuasa di situ? Ya, hukumnya adalah tidak boleh seseorang berpuasa 1 atau 2 hari sebelum masuknya Ramadan. Ya, sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh, hukum fikihnya makruh. Sebagian ulama mengatakan haram. Ya. Dan ini pendapat yang kuat yang mengatakan haram. Karena pada dasarnya semua larangan itu haram sampai ada dalil yang memakruhkannya. Kecuali ada keterangan di sini, kecuali apabila ada seseorang yang memiliki kebiasaan berpuasa pada hari tertentu, kebetulan bertepatan dengan 1 hari 2 hari sebelum Ramadan. Misalkan dia memiliki kebiasaan puasa Senin dan Kamis. Ya. Kemudian Senin dan Kamis itu kebetulan bertepatan 1 hari atau 2 hari sebelum masuknya bulan Ramadan. Dan memang dia sudah terbiasa melakukan puasa tersebut. Maka ini tidak apa-apa. Dia tidak termasuk di dalam larangan. Dalilnya apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bi shaumi yawmin aw yawmain illa ay yakuna rajulun kana yasumu shaumahu falyasumhu. Janganlah salah seorang di antara kalian untuk mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari sebelumnya. Illa ayyakuna rajulun kana yasumu shaumahu falyasumhu, kecuali apabila ada seseorang yang terbiasa melakukan puasa tertentu, kemudian puasanya tersebut, contohnya misalkan Senin Kamis, kebetulan bertepatan dengan 1 atau 2 hari sebelum Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Ya, berarti ini pengecualian. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum berpuasa pada hari Syak, Yaumus Syak. Hari Syak. Hari Syak. Apa itu hari Syak? Ya. Hari Syak jamaah sekalian adalah, kalau dalam bahasa artinya adalah hari yang meragukan. Hari yang meragukan. Ya, para ulama menjelaskan hari yang meragukan adalah yaitu malam 30 Sya'ban dan langit mendung. Iya. Karena malam 30 Sya'ban itu
ya kita akan melihat hilal, berusaha mencari hilal. Kalau hilal terlihat, maka berarti malam ini sudah masuk Ramadan. Seorang sudah tarawih nanti malam itu. Baru besok berarti sudah wajib untuk berpuasa. Ya, nanti kita akan jelaskan. Dan kalau tidak lihat hilal, maka malam itu masih bulan Sya'ban tanggal 30. Nah, bagaimana kalau langit mendung? Tidak bisa dilihat hilal. Nah, maka ini hari meragukan. Disebut hari meragukan. Ya, maka ketika hari meragukan jamaah sekalian, kita nanti akan jelaskan apabila langit tertutupi oleh awan mendung, maka itu adalah hari meragukan. Maka di dalam fikih ada khilaf di antara para ulama, akan terpendapat yang rajih bahwasanya malam itu masih tanggal 30 Sya'ban, belum masuk Ramadan. Belum masuk Ramadan. Ya. Masih tanggal 30 Sya'ban. Berarti besoknya belum boleh berpuasa. Ya. Maka barang siapa yang berpuasa pada hari itu, hari Syak, maka apa keterangan di dalam hadis? An Ammar bin Yasir, dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, man shoma al-yawma alladhi yashukku fihi an-nas faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa pada hari manusia ragu di dalamnya, ya, berarti malam 30 Sya'ban ketika langit mendung. Kalau tidak mendung, itu lain lagi ceritanya ya. Kalau ini mendung, ya, kemudian dia berpuasa besoknya, ya, mungkin itu adalah bulan Ramadan, maka dalam rangka kehati-hatian mungkin, ya, maka apa kata hadis? Faqad asa Abul Qasim, sesungguhnya dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Abul Qasim adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Jadi tidak boleh jemaah sekalian berpuasa pada 30 Sya'ban ketika mendung, ya, karena ketika mendung itu dihukumi masih Sya'ban, belum masuk Ramadan. Ya, sekali lagi ulangi, ketika mendung, malam 30 Sya'ban mendung, maka dihukumi sebagai bulan Sya'ban, belum masuk bulan Ramadan, maka tidak boleh berpuasa. Kemudian selanjutnya adalah apakah ada keutamaan malam pertengahan Sya'ban? Ya. Nisfu Sya'ban, Lailatu nisfi Sya'ban. Ya. Malam pertengahan bulan Sya'ban. Apakah ada keutamaan khususnya? Ya. Memang banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan malam pertengahan di bulan Sya'ban jemaah sekalian. Banyak hadis-hadis. Akan tetapi semua hadis-hadisnya adalah hadis palsu. Ya, hadis yang lemah. Ya, tidak bisa dijadikan sandaran. Kecuali ada beberapa yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Ada 1-2 hadis yang maknanya sama. Apa itu hadisnya? Adapun hadis selain ini maka semuanya lemah dan dhaif. Yang disahihkan oleh beliau rahimahullah adalah innallaha yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa al-musyrik wal musyahin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan melihat hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Kemudian Allah akan mengampuni semua makhluknya. Illal musyrik wal musyahin, kecuali 2 orang. Ya, yang pertama adalah orang musyrik, ya, karena syirik memang tidak akan diampuni. Kemudian kedua musyahin. Ya. Apa artinya musyahin? Nanti kita akan jelaskan. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dan Ibnu Hibban dan Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Asakir. Albani mengatakan hadis ini memiliki beberapa jalur dan satu sama lain saling menguatkan. Arti kata musyahin yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tadi yang pertama adalah musyrik, dan musyahin dalam bahasa Arab artinya adalah orang yang bermusuhan. Jadi orang yang belum berdamai, dia memiliki permusuhan dengan orang lain dan belum damai. Nah, ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari itu. Imam Al-Auza'i mengatakan musyahin, termasuk musyahin adalah pelaku bid'ah. Jadi orang pelaku bid'ah yang melakukan bid'ah atau memiliki keyakinan bid'ah, maka itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari itu. Adapun selain itu ahlus sunnah, kemudian dia ahli tauhid, orang bertauhid dan ahlus sunnah, dan dia tidak bermusuhan kepada saudaranya sesama kaum muslimin, maka Allah akan mengampuninya pada malam hari itu. Jadi dalam hadis ini juga ada pelajaran bagi kita untuk menghilangkan permusuhan dan menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah.
Khususnya banyak orang melakukan bid'ah-bid'ah, khususnya justru banyak orang yang melakukan bid'ah di malam nisfu Sya'ban. Ya, melakukan sholat tertentu, sholat alfiyah. Nanti kita akan jelaskan zikir-zikir tertentu, membaca Al-Quran, bersedekah, mengkhususkan. Artinya mengkhususkan ya, kalau dia memang setiap hari bersedekah tidak masalah. Ya, masalah ada kalau dia memang mengkhususkan baca Quran, mengkhususkan sholat tertentu, mengkhususkan zikir tertentu dan lain sebagainya. Ya, justru melakukan bid'ah di malam nisfu Sya'ban, maka ini jelas ya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala. Jadi hanya itu jamaah sekalian dalil keutamaan malam nisfu Sya'ban. Adapun selainnya maka hadis-hadisnya lemah. Kemudian apakah ada amalan khusus di malam tersebut? Kalau malam keutamaannya kita sudah sebutkan tadi, ada hadis yang sahih satu. Akan tetapi pertanyaan selanjutnya, apakah ada amalan khusus? Jawabannya adalah walaupun malam itu memiliki keutamaan, ya, tadi keutamaannya adalah Allah mengampuni hambanya. Itu keutamaannya. Akan tetapi itu bukan berarti anjuran untuk melakukan amalan tertentu. Karena di dalam hadisnya tidak ada lanjutannya. Kecuali kalau ada lanjutannya, maka perbanyaklah kalian sholat. Misalkan Allah mengampuni hambanya, maka perbanyaklah kalian sedekah pada malam hari itu. Bacalah Al-Quran, berzikirlah, selawatlah dan lain sebagainya. Seandainya ada lanjutan hadisnya begitu, maka berarti disunahkan mengkhususkan malam itu untuk amalan-amalan tersebut. Akan tapi hadisnya tidak ada lanjutannya. Nabi hanya mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengampuni hambanya ya, yang tidak berbuat syirik dan tidak bermusuhan. Ya. Sehingga tidak ada hadis-hadis, tidak ada dalil yang sahih yang menganjurkan amalan tertentu di malam nisfu Sya'ban. Memang ada beberapa hadis, akan tetapi hadisnya hadis-hadis batil, hadis maudhu. Nanti kita akan jelaskan perkataan para ulama, di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya, memang ada sebagian ulama tabi'in, sebagian kecil ulama tabi'in menyunahkan untuk menghidupkan malam tersebut dengan ibadah. Ya, ada. Ya. Akan tetapi pendapat yang lebih kuat bahwa tidak ada amalan khusus pada malam itu. Dan bahwa mengkhususkan amalan tertentu pada malam itu seperti sholat malam adalah bid'ah. Karena hal tersebut tidak ada dalil dari perbuatan Nabi SAW dan para sahabat. Tidak ada dalil. Oleh karena itu tidak disyariatkan untuk mengkhususkan malam itu untuk sholat malam dan amalan-amalan lain. Kecuali memang kalau orang memang setiap malam sholat. Ya, rajin dia sholat malam, sholat witir. Bersedekah setiap malam, berzikir setiap malam, membaca Quran setiap malam, sebelum tidur membaca ayat kursi, membaca akhir-akhir surah Al-Baqarah, kemudian membaca surah-surah lain, membaca surah Al-Mulk, setiap hari dia lakukan itu, maka tidak apa-apa dia lakukan. Berarti dia tidak ada niat untuk mengkhususkan. Yang muskilah ini kalau dia tidak pernah mengamalkan amalan tersebut, tiba-tiba pada malam nisfu Sya'ban dia langsung mengamalkannya, berarti dia mengkhususkan. Padahal tidak ada dalil perbuatan tersebut dari Nabi dan para sahabat. Yang banyak dilakukan adalah sholat alfiyah. Apa itu sholat alfiyah? Yaitu sholat 1000. Kalau dalam bahasanya ya, sholat 1000. Tapi jumlah rakaatnya 100 rakaat. Sholat malam sebanyak 100 rakaat. Kenapa dinamakan sholat 1000? Karena mungkin satu rakaat kan dalam Islam itu satu pahala dikalikan 10. Menjadi 1000 pahalanya, 1000 rakaat. Sholat 100 rakaat pahalanya 1000. Maka dinamakan dengan sholat alfiyah, sholat 1000. Ya. Apa hukum sholat ini, sholat alfiyah? Sholat ini adalah perbuatan bid'ah. Ya. Yang mengatakan bid'ah bukan ana, jemaah sekalian. Jangan mengatakan wah Ustaz Azam ini begini dan begitu. Bukan. Yang mengatakan bid'ah adalah para ulama. Ya. Buktinya adalah simaklah perkataan ulama berikut. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, siapa yang tidak kenal Imam Nawawi? Beliau adalah Syekhul Madhab di dalam madhab Imam Syafi'i. Ya. Termasuk pembawa bendera mazhab Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi. Sehingga apabila terjadi perselisihan di antara Syafi'i, ulama Syafi'iyah, mana ini yang mazhab Syafi'i ini, A atau B, maka yang menentukan menghukumi mana mazhab Syafi'i itu Imam Nawawi. Ya. Ulama-ulama Syafi'iyah mengikuti Imam Nawawi. Apa kata beliau di dalam kitabnya Al-Majmu'? Ya. Ini kitab yang sangat masyhur di kalangan Syafi'iyah. Akan tetapi beliau tidak sampai selesai menulis kitabnya, hanya sampai bab tertentu kemudian beliau meninggal. Di
Di bab 3 halaman 548 Imam Nawawi mengatakan as-salatul ma'rufatu bi salatir raghaibi wa hiya 12 rak'ah tusalla bainal maghrib wal isya lailata awwal jum'atin fi rajab wa salatu lailati nisfi sya'ban 100 rak'ah wa hatani as-salatani bid'atani wa munkarani qabihatan. Ya, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, salat yang dinamakan dengan salat ragaib. Ya, ini di bulan Rajab ya. Salat yang dinamakan dengan salat ragaib yang jumlahnya berjumlah 12 rakaat dilakukan antara maghrib dan isya pada malam Jumat pertama di bulan Rajab, yang satu. Yang kedua, begitu pula dengan salat malam pertengahan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban sebanyak 100 rakaat. Dua salat ini, perhatikan kata beliau, dua salat ini merupakan amalan bid'ah yang mungkar dan jelek. Itu kata Imam Nawawi. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan tidak boleh kita membid'ahkan amalannya orang. Ya, kata siapa tidak boleh membid'ahkan amalannya orang? Boleh membid'ahkan, yang penting ilmiah. Memang amalan tersebut tidak ada dalilnya. Ya, dan disampaikan dengan adab, tidak menghina, tidak ini. Disampaikan dengan adab dan ilmiah. Contohnya dilakukan oleh para ulama seperti di sini. Imam Nawawi membid'ahkan salat tersebut, salat alfiyah. Beliau mengatakan amalan ini adalah amalan bid'ah yang mungkar dan jelek. Sudah bid'ah, mungkar dan jelek lagi. Kata Imam Nawawi. Terus selanjutnya beliau melanjutkan, wala yaktarru bidzikrihi ma fi kitab qutil qulub wa ihya'i ulumiddin wala bil haditsil mazkuri fihi ma fa inna kulla dzalika batilun. Ya, selanjutnya Imam Nawawi mengatakan, dan janganlah tertipu dengan hadis-hadis yang ada ya tentang salat ragaib dan salat nisfu Sya'ban ini. Ada hadis-hadis memang. Imam Nawawi mengatakan janganlah tertipu dengan hadis-hadis yang ada di dalam kitab tersebut. Ya, kitab Qutul Qulub dan Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jangan tertipu dengan hadis-hadis yang ada di dalam kitab tersebut, karena sesungguhnya itu semua adalah hadis yang batil. Hadis yang batil. Ini kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Majmu' jilid 3 halaman 548. Berkata Al-Hafiz Al-Iraqi rahimahullah ta'ala, afwan, ini terhapus, wallahu alam kenapa terhapus ini. Ya. Ya, kita cukupkan saja dengan perkataan Al-Imam An-Nawawi. Sebenarnya ada perkataan Al-Hafiz Al-Iraqi juga tentang bid'ahnya masalah salat nisfu Sya'ban ini akan tapi terhapus di file ana. Wallahu alam kenapa bisa terhapus. Ya. Begitu pula tidak boleh mengkhususkan amalan-amalan tertentu di bulan Sya'ban, zikir-zikir tertentu, sedekah. Ya, mengkhususkan sedekah. Dia tidak pernah sedekah di malam hari, tiba-tiba malam nisfu Sya'ban dia bersedekah, membaca Al-Quran atau amalan tertentu, karena tidak ada dalil yang sahih. Ya. Karena mengkhususkan amalan tertentu pada waktu tertentu itu harus berdasarkan dalil yang sahih. Ya. Harus ada dalilnya. Karena jika tidak, maka semua orang akan bebas menentukan amalan-amalan sesuai dengan keinginan pribadi-pribadinya. Disunnahkan zikir ini pada malam ini. Mana dalilnya? Ya tidak tahu. Ini saya yang buat, bapak saya yang buat, nenek saya yang buat, guru saya pokoknya. Disunnahkan bersedekah pada misalkan tanggal sekian, bulan sekian. Ditanya mana dalilnya? Tidak ada. Ini dari bapak saya, dari guru saya. Jadi semuanya orang akan bebas ya membuat amalan-amalan tertentu ya sesuai dengan keinginan pribadinya atau sesuai dengan keinginan orang yang dia ikuti, dan seseorang akan bebas membuat syariat-syariat sesuai dengan hawa nafsunya. Maka itulah pentingnya dalil, tanyakan dalilnya. Ya. Karena dengan dalil inilah kita mengetahui bahwa amalan tersebut memang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini larangan ini maksudnya bagi orang yang mengkhususkan, jamaah sekalian. Adapun jika orang memang sudah terbiasa melakukan semua amalan, setiap malam dia lakukan, salat malam setiap malam, ya, maka tidak apa-apa dia salat malam juga pada malam Lailatul Nisfi Sya'ban. Karena dia tidak berniat untuk mengkhususkan. Dia hanya mengerjakan amalan rutin yang memang biasa ia lakukan. Yang sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan selanjutnya adalah bagaimana keadaan para salaf dalam 14:27. 1 menit lagi sebelum salat Isya. Ya. Saya tutupi
karena sudah mau masuk waktu salat Isya, maka saya tutup dengan pembahasan terakhir, yaitu sedikit tentang keadaan para salaf di bulan Sya'ban. Bagaimana para salafus saleh keadaan mereka di bulan Sya'ban. Disebutkan dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwasanya kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza istahalla syahru Sya'ban akabbu 'ala al-masahib faqara'uha wa akhadhu fi zakati amwalihim faqafu biha ad-dha'ifa wal miskin 'ala siyam bi syahri Ramadan. Sesungguhnya berkata Anas bin Malik, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk bulan Sya'ban, mereka membuka mushaf-mushaf mereka. Kemudian mereka membacanya, memperbanyak untuk membaca Al-Qur'an. Mereka juga mengeluarkan zakat-zakat mereka, diberikan kepada fuqara dan miskin. Supaya apa? Ini penting jemaah sekalian, mengeluarkan zakat sebelum masuknya bulan Ramadan supaya membantu fakir dan miskin di dalam menjalankan bulan Ramadan. Ya. Kemudian Salamah bin Kuhail berkata, kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul qurra. Para salaf mengatakan, terbiasa mengatakan bahwasanya bulan Sya'ban itu adalah bulannya qurra, bulannya para pembaca Al-Qur'an. Ya. Kemudian disebutkan dalam hadis lain, hadis Habib bin Abi Thabit, idza dakhala Sya'ban qala hadza syahrul qurra. Ketika masuk bulan Sya'ban, para salaf mengatakan telah masuk bulan qurra, para pembaca Al-Qur'an, para pembaca Al-Qur'an. Ya, bahkan Amr bin Qais Al-Mulai apabila masuk bulan Sya'ban, beliau menutup tokonya, aghlaqa hanutahu, menutup tokonya, wa tafarraga li qiraatil Qur'an. Kemudian dia fokus menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Qur'an. Jadi inilah salah satu amalan yang diamalkan oleh para sahabat di bulan Sya'ban, yaitu memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kemudian jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang bisa Anda sampaikan karena sudah masuk waktu salat Isya. Bila ada sedikit pertanyaan